Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna as-shadiqin. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Muharram tahun baru Hijriah tahun ini. Ini merupakan suatu anugerah, rahmat, nikmat dari Allah, dan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, kemampuan dan kemampuan sehingga kita bisa menetapi kewajiban kita sebagai amrin jami' pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'akum, para alim ulama sholihin, para mubaligh dan mubalighat yang telah menyampaikan agama Islam ini sehingga Islam ini sampai pada kita. Maka atas jerih payah perantara agama tersebut wajib pula kita syukuri dengan ucap syukur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah di sini supaya benar-benar meningkatkan rasa syukurnya kita kepada Allah, bahwasanya di dalam tahun baru Hijriah 1443 ini, di dalam bulan Muharram ini, Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah, iman dan Islam ini. Maka iman dan Islam ini harus kita jaga, karena tantangan ke depan semakin berat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari, lam ya'ti alaikum amun illalladzi ba'dahu syarrumin. Tidak datang pada kamu sekalian satu tahun kecuali tahun sesudahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Maka dari itu semakin akhir zaman ini mendekati kiamat, peradaban manusia semakin maju, teknologi semakin maju, adanya fitur-fitur yang dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan juga membawa mudarat, membanyak kemaksiatan yang telah diberikan pada kita. Karena fitur-fitur itu banyak yang maksiat. Kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tidak hati-hati, tidak mengintrospeksi diri kita, maka kita akan terjerumus. Karena apa? Setan sudah berjanji, iblis telah berjanji kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dikatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Jadi iblis berkata, saya akan mengganggu, menduduki sungguh terhadap mereka dari jalan yang lurus. Iblis itu sudah diberi izin oleh Allah, diberi tempo. Karena apa? Iblis itu lebih memilih neraka daripada disiksa di dunia. Beda dengan malaikat Harut Marut. Malaikat Harut Marut itu lebih memilih disiksa di dunia daripada di akhirat.
Berarti malaikat Harut Marut sekarang diadab. Dijelaskan itu diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah, kakinya digantung, lidahnya mendekati sama laut. Itu sampai hari kiamat. Nanti setelah hari kiamat maka mereka bisa masuk surga. Tapi iblis tidak, berbeda. Lebih baik saya masuk neraka daripada sujud kepada Adam, menghormat kepada Adam. Namun dia minta tempo. Lah tempo ini, izin ini diberikan oleh Allah. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang ikhlas saja yang mampu selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh itu kita patut bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena nikmat Allah yang telah diberikan pada kita sangat banyak. Kalau kita hitung-hitung jelas kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu sekalian menghitung-hitung terhadap nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah sangat banyak sekali. Maka akan ujian yang beragam dan semakin berat ini diberikan oleh Allah. Tujuannya Allah mencoba kepada kita ini untuk mengetahui siapakah di antara kita yang benar-benar dan siapakah di antara kita yang dusta. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka setelah menyatakan diri saya ini adalah iman, tidak ditinggalkan begitu saja, tidak akan diuji, tidak akan dicoba oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, niscaya Allah telah mencoba terhadap orang-orang dari sebelum mereka. Tujuannya fala ya'lamanallahu laqul ladzina shadaqu. Tujuannya Allah ingin mengetahui siapakah di antara kita yang benar-benar, walaya lamanallahul kadibin, walaya lamanal kadibin, dan untuk mengetahui siapakah di antara kita yang dusta. Bahkan di dalam surat At-Tabarok atau surat Al-Malak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menjadikan kematian dan kehidupan, tujuannya untuk mengetahui siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Ujian, cobaan Allah ini untuk mengetahui siapakah di antara kita yang terbaik amalannya. Porsinya di dalam memberikan ujian dan cobaan itu berbeda-beda. Karena semakin kuat agamanya, semakin kuat cobaannya. Namun pada saat ini Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan pada kita, diratakan semua, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, yaitu kena wabah penyakit. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, dan bahkan yang paling parah itu di dalam zaman Umar bin Khattab. Bahkan Yazid bin Umayyah, gubernur Syria itu meninggal kena taun. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Bukhari kitab Tib. An Aisyah zaujin Nabi radhiyallahu anhu qalat yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Fa akhbarani inna taun adabahullah ya ba'athahullah ala mayyasha wa rahmatun lil mu'minin. Jadi dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah taun. Maka Rasulullah memberikan kabar kepada Aisyah bahwasanya inna taun ya ba'athahullah adabah. Jadi azab yang diutus oleh Allah terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah, namun menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa idza ahadan ayyamu at-taun fayamkusu fi biladihi muktasiban.
Jadi apabila di antara kalian ada yang terkena wabah taun tersebut, maka adalah berdiam diri di negara kalian. Tidak boleh pergi kemana-mana dan muhtasiban, berdoa kepada Allah dengan mencari pahala. Karena tahu bahwasanya semua ini adalah qadar dari Allah. Tidak akan menimpa suatu musibah itu kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka barang siapa orang iman, orang Islam yang meninggal di dalam wabah taun tersebut, maka pahalanya sama dengan mati syahid. Bukan mati syahid, pahalanya. Maka harus dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Umpamanya ada keluarga kita pada saat ini kena corona, maka kita harus sholat gaib. Karena kalau tidak berarti dosa semua. Karena ini adalah fardu kifayah. Ada 3 orang saja yang sholat, maka sudah tidak dosa yang lainnya. Tapi kalau tidak disolati, dia orang Islam, bagus ibadahnya, maka semua seluruhnya terkena dosa. Ini pahalanya sama dengan mati syahid. Kalau mati syahid tidak. Mati syahid itu langsung dikubur dengan baju dengan darahnya, tidak dikafani lagi. Bukan mati syahid, ingat Pak. Karena banyak salah, oh itu mati syahid. Tidak. Tapi pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Ini rahmat. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab itu keras, yang dikatakan taun itu panas. Kena pagi sore meninggal. Kalau di sini yang namanya corona itu tidak itu, tapi mirip. Maka barang siapa yang terkena wabah tersebut maka berdiam dirilah. Maka para ulama mengambil dari hadis ini menjadi protokol kesehatan. Itu berdoa kepada Allah, semoga segala wabah penyakit itu hilang, ditarik oleh Allah kembali. Karena semuanya Allah, kita kembalikan kepada Allah. Nah, ujian semakin berat, terasa kita semakin berat, maka pahala semakin besar. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Abu Daud an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idamul jaza ma'a idamul bala. Jadi besarnya pahala itu karena besarnya cobaan. Innallaha idza ahaba ala qaumin ibtalaku. Jadi ketika Allah telah cinta pada suatu kaum maka diuji, dicoba. Faman radiya falahu ridho, faman saito falahu syito. Maka barang siapa yang ridho, ikhlas menerima ujian cobaan dari Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Bahkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lafaz istirja ini bukan hanya kematian saja. Itu. Lafaz istirja ini luas. Kita diuji, sepeda kita hilang, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah pasti akan dikembalikan oleh Allah dan minta ganti yang lebih baik. Pasti akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Ini ujian. Kalau kita ridho, tapi kalau kita murka, marah itu tidak ridho. Cobaan apa lagi yang akan diberikan lagi ini? Sungguh berat ujian yang telah diberikan oleh Allah. Ini berarti sudah dikatakan mengeluh, tidak sabar. Semuanya kita kembalikan pada Allah. Ikhlaskan ujian ini kepada Allah sehingga Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi kita. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, petunjuk, diberi agama Islam ini merupakan suatu anugerah yang tak terhingga. Maka kita tetapi sampai ajal pati kita masing-masing. Kalau kita mampu mempertahankan keimanan, menetapi agama Islam ini sampai ajal pati kita masing-masing, maka Allah akan menjamin masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim.
Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Taat Allah kita kaji Al-Qur'annya, taat Rasul kita kaji Al-Hadisnya. Siapapun orangnya, yang tua, yang kaya, yang muda, yang penting sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi dua perkara. Kitabillah Al-Qur'an wa sunnatin nabi adalah hadis. Kita kaji Al-Qur'annya dan kita kaji al-hadisnya dan kita tidak akan tersesat. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikianlah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.